Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kita berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ceramah tentang prospek lulusan kehutanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Ilmu kehutanan mempelajari segala sesuatu tentang hutan, mulai dari ekologi hutan, fisiologi tumbuhan, satwa, ilmu tanah, sampai pengolahan dan manajemen hasil hutan itu sendiri. Namun, tidak hanya bagaimana menghasilkan dan memperoleh hasil hutan itu saja, ilmu kehutanan juga termasuk tentang pelestarian hutan, termasuk melalui rehabilitasi dan perlindungan hutan yang erat kaitannya dengan berbagai permasalahan lingkungan. Sebagai lulusan kehutanan, banyak sekali prospek kerja dengan gaji yang lumayan tinggi. Berikut prospek kerja lulusan kehutanan. Yang pertama, lembaga swadaya masyarakat. Prospek kerja jurusan kehutanan yang pertama adalah bekerja di organisasi nirlaba atau NGO. NGO merupakan singkatan dari Non-Government Organization, lebih dikenal dengan sebutan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Sebagai lulusan sarjana kehutanan, NGO ini mengadvokasi pembukaan lahan hutan secara sembarangan dengan membakar hutan. Ada juga NGO lingkungan yang fokus dengan penyelamatan flora dan fauna di dalam hutan yang terancam. Sarjana kehutanan sudah dibekali ilmu konservasi sumber daya hutan. Yang kedua, perusahaan industri hasil hutan. Lulusan dari jurusan kehutanan bisa bekerja di perusahaan industri hasil hutan. Perusahaan ini merupakan perusahaan industri yang memanfaatkan hasil hutan. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah pabrik kertas. 3. Bidang pemetaan hutan. Lulusan ilmu kehutanan juga memiliki prospek kerja di bidang pemetaan hutan. Kamu akan melakukan pemetaan lahan yang akan dibatasi sebagai hutan lindung, hutan produksi, atau yang lainnya. Diperlukan pemetaan wilayah untuk mengetahui keadaan pengelolaan hutan, mulai dari batas wilayah, keadaan vegetasi, sungai, maupun keadaan hutan yang sudah rusak. Kegiatan pemetaan wilayah hutan sekarang ini sangatlah mudah dilakukan berkat dukungan perkembangan dan kemajuan teknologi SIG. Aktivitas pemetaan hutan dapat dibantu oleh pesawat mini tanpa awak. Yang keempat, ahli konservasi hutan. Prospek kerja jurusan kehutanan yang selanjutnya adalah ahli konservasi hutan, memberi bantuan teknis mengenai konservasi tanah, hutan, air atau sumber daya alam terkait merupakan tugas dari profesi ini. Selanjutnya, kamu bersama dengan pengawas hutan harus bisa mengumpulkan data yang berkaitan dengan karakteristik lain dari jalur hutan, kondisi, ukuran, dan isi hutan. Kamu juga dituntut untuk membantu ilmuwan konservasi dalam memperbaiki, mengelola, dan melindungi habitat satwa liar, serta melindungi wilayah hutan. Yang kelima, birokrat. Banyak lulusan ilmu kehutanan memilih untuk mendaftar pekerjaan sebagai jurusan kehutanan di bidang birokrat karena mempunyai peluang untuk menjadi pegawai negeri sipil di dalam Balai Pengelolaan Daerah atau Daerah Air dan Sungai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Kehutanan Provinsi atau Kota dan Kabupaten. Yang keenam, PNS di Kementerian Kehutanan. Prospek kerja jurusan kehutanan yang keenam adalah bekerja sebagai PNS. Dahulu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebut dengan Departemen Kehutanan atau yang biasa disingkat dengan Debhut. Dari namanya saja jelas bahwa Debhut membidangi urusan kehutanan dan perkebunan di bidang Kementerian Pemerintahan Indonesia. Kementerian Kehutanan mempunyai program yang bernama Bakti Rimbawan. Masuk jurusan kehutanan mau jadi apa? Mungkin pertanyaan itu yang sering muncul di pikiran kita ketika akan memilih kehutanan sebagai jurusan kuliah kita. Para hadirin semuanya, sesungguhnya prospek kerja lulusan kehutanan itu sangatlah luas. Bagi kalian yang senang berkegiatan di alam terbuka, kalian cocok untuk mengambil jurusan kehutanan ini. Sesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan yang ada pada diri kalian masing-masing. Sekian teks ceramah tentang prospek lulusan kehutanan yang dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal yang sudah saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kalimat dalam penyampaian ceramah yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.